Baik, hari ini kita berwudu menggunakan air, benar sekali 100. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak ibu semuanya di rumah, apa kabar hari ini? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah, selalu sehat, tetap semangat walaupun kita belajar di rumah ya. Baik anak-anak ibu semuanya, semoga kita hari ini tetap sholat fardu lengkap ya. Tidak ada yang tinggal, sholat subuhnya juga. Semuanya kan sudah sholat subuh? Ya, mantap sekali. Alhamdulillah. Semoga selalu kita menjadi insan yang bisa menjaga waktu sholat kita kepada Allah. Baiklah, pada kesempatan ini Ibu Roda akan menyampaikan mengenai tentang bersih itu sehat. Masih di bab bersih. Nah, sebelum kita mulai belajar, baiklah sama-sama kita membaca istighfar dulu ya, sama-sama ya. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Nah, berikutnya kita sama-sama membaca doa belajar. Mari sama-sama angkat kedua tangannya dan tundukkan kepalanya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Soli dan solihah, kita sebagai umat muslim harus menjaga kebersihan kita dengan berwudu. Hanya kita berwudu itu bukan hanya mesti ketika kita ingin melaksanakan sholat, tetapi kita bisa melakukan wudu dalam keseharian kita. Sebelum kita berangkat ke sekolah, berwudu dulu. Nah, kalau sudah tahu apa itu berwudu, maka kita mau tahu lagi tentang syarat-syarat berwudu. Syarat untuk berwudu yang pertama yaitu Islam. Kita sebagai orang Islam harus menjaga wudu. Yang kedua, tamyiz. Tamyiz itu kita mengetahui mana yang baik, mana yang buruk. Kemudian yang ketiga yaitu tidak sedang berhadas besar. Nah, kita tidak boleh berwudu kalau sedang tidak suci tubuh kita, maka harus kita sucikan dulu hadas besarnya. Misalnya, kemudian yang keempat yaitu dengan menggunakan air yang bersih dan suci. Yang kelima, tidak ada yang menghalangi air apabila kita berwudu. Misalnya contohnya di kulit kita tidak ada cat atau ada lem atau ada tinta. Nah, kalau misalnya ada benda-benda itu di kulit kita, maka harus kita bersihkan dulu baru kita berwudu. Yang keenam, daripada fardu wudu itu kita sudah mengetahui mana yang fardu atau wajib, mana yang sunnah ketika kita berwudu. Soli dan solihah, tahu nggak fardu wudu itu ada berapa? Iya, benar sekali. Fardu wudu itu ada 6. Ayo, siapa tahu yang pertama? Yang pertama itu adalah niat. Niat kita hanya kepada Allah. Niat mau berwudu. Kemudian yang kedua. Yang kedua itu membasuh seluruh muka mulai dari tumbuh rambut sampai batas telinga dan dagu. Nah, itu dia fardunya ya. Kemudian yang ketiga membasuh kedua tangan hingga siku. Nah, ini ya. Kemudian membasuh sebagian rambut kepala kita. Dan yang kelima adalah
membasuh kedua kaki hingga mata kaki. Dan yang terakhir, yang keenam, tertib atau berturut-turut. Maksudnya di sini kita tidak boleh setelah cuci tangan langsung ke tangan, basuh tangan, atau setelah cuci tangan tadi kita cuci kaki. Itu tidak boleh ya. Tetapi kita melakukan fardu wudu itu harus tertib, teratur. Setelah kita cuci tangan, kemudian kita menyapu muka kita, batasnya dari tumbuh rambut, batas telinga, kemudian ke dagu ya. Kemudian tangan hingga siku, kedua-dua tangan kita. Berikutnya membasuh sebagian kepala. Dan yang terakhir ada cuci kaki hingga mata kaki. Kenapa telinga tidak ada disebutkan di situ? Karena membasuh kedua telinga tidak dimasukkan ke dalam fardu wudu. Anak solih dan solihah, sebelum kita berwudu pastinya kita membersihkan diri dari hadas besar dan hadas kecil. Nah, setelah itu apa yang harus kita lakukan lagi? Yang pertama yaitu membaca al-basmalah dan niat. Nawaitul wudu'a li raf'il haditsil shaghiri fardha lillahi ta'ala. Kemudian yang kedua, berkumur-kumur hingga bersih. Jika kita setelah makan, tidak boleh ada sisa-sisa makanan di dalam gigi kita. Jadi kita berkumur-kumur hingga sisa-sisa makanan yang ada di dalam mulut kita itu bersih. Nah, setelah kita berkumur-kumur, maka membersihkan hidung ya. Kita memasukkan air ke dalam hidung kita supaya hidung kita bisa mengeluarkan kotorannya. Berikutnya yaitu membasuh muka dari batas tumbuh rambut, telinga, dan dagu. Itu harus basah semuanya. Jangan dekat hidungnya saja, tapi kita harus membersihkan ini semuanya. Dan berikutnya yaitu membasuh tangan kita hingga siku batasnya. Tidak boleh asal-asalan kita berwudu. Jadi airnya ini basah nih sampai siku sebelah kiri, begitu juga dengan di sebelah kanan. Dan berikutnya itu kita mengusap sebagian rambut ya, sebagian rambut kepala. Berikutnya lagi membasuh kedua telinga kita. Dan yang terakhir yaitu membasuh kaki kanan, kemudian dilanjutkan dengan kaki kiri. Masing-masing kita ulang yang kita basuh tadi sebanyak 3 kali. Nah, itulah tata cara kita melaksanakan wudu dalam kehidupan sehari-hari. Nah, nanti Ibu akan memberikan video bagaimana praktek kita berwudu. Biasanya setelah berwudu, anak solih dan solihah itu tidak lupa membacakan doa. Ya, apa doanya? Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirina waj'alni min ibadikas shalihin. Nah, sebelum Ibu Rodah tutup, maka ayo kita nyanyi sama-sama yuk untuk wudu. Siapa bisa? Ayo. 1, 2, 3. Baca basmalah lalu cuci tangan. Kumur-kumur cuci hidung, basuh muka. Tangan sampai ke siku, rambut dan telinga. Terakhir basuh kaki lalu doa. Oke, baik, sekian saja pelajaran kita pada hari ini tentang berwudu. Semoga semuanya ada manfaatnya. Dan Ibu Raudah sangat mengharapkan anak-anak Ibu semuanya itu baik dan benar dalam berwudu. Karena sabda Rasulullah, sesungguhnya Allah tidak menerima
sholat hambanya apabila dia belum benar wudhunya. Demikian penyampaian Ibu Roda pada hari ini. Ibu Roda akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai jumpa di video yang akan datang. Assalamualaikum. Wa kullu ayatin wa ashabi